Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Khadijah dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat konservasi. Yang pertama, pengertian konservasi. Kalau kita dengar kata konservasi, biasanya langsung terbayangkan kegiatan menjaga hutan atau satwa liar. Tapi sebenarnya, makna konservasi itu lebih luas. Konservasi adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Jadi, konservasi itu bukan berarti tidak boleh digunakan sama sekali, tapi bagaimana cara menggunakan tanpa merusak. Tujuannya supaya sumber daya alam, terutama hutan, tetap bisa memberikan manfaat sekarang, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Contohnya gini, kalau kita tebang pohon untuk kebutuhan industri atau rumah tangga, harus ada upaya menanam kembali agar jumlah pohon tetap seimbang. Jadi prinsipnya, ambil seperlunya, rawat selamanya. Next, tujuan konservasi. Tujuan konservasi bisa kita lihat dari 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada fungsi ekologis. Fungsi ini berkaitan dengan alam. Konservasi membantu menjaga kualitas air, udara, dan tanah, serta melindungi keanekaragaman hayati. Misalnya, hutan yang terjaga bisa mencegah erosi, menyimpan air tanah, dan menyerap karbon, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Fungsi yang kedua ada fungsi sosial. Konservasi juga punya peran besar bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya hutan yang lestari, masyarakat bisa mendapat manfaat dari hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, getah, atau tanaman obat. Selain itu, konservasi juga menciptakan lapangan kerja lewat kegiatan seperti ekowisata atau pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat. Fungsi yang terakhir ada fungsi ekonomi. Fungsi ini menekankan bahwa konservasi juga bisa memberikan nilai ekonomi. Tak bedanya dengan eksploitasi, pemanfaatannya dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Contohnya, seperti hasil hutan seperti kayu, bambu, dan rotan bisa dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan daya regenerasi hutan. Jadi, dari ketiga fungsi itu bisa disimpulkan bahwa konservasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara lingkungan, sosial, serta ekonomi. Next, sejarah konservasi secara global. Kalau kita lihat dari sejarahnya, konservasi berkembang melalui beberapa era penting. Yang pertama ada era awal. Pada masa ini, kesadaran terhadap konservasi muncul karena kerusakan hutan yang parah akibat eksploitasi besar-besaran. Banyak daerah kehilangan keanekaragaman hayati dan mulai mengalami bencana lingkungan. Lalu, era protected area atau kawasan lindung. Di era ini, mulai muncul gagasan untuk melindungi kawasan tertentu yang punya nilai ekologi tinggi. Maka, dibentuklah Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan cagar alam untuk menjaga flora dan fauna yang langka. Yang terakhir adalah era modern. Konservasi sekarang sudah berkembang menjadi konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya, semua pihak harus berpartisipasi. Bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, swasta, dan akademisi. Fokusnya bukan cuma melindungi alam, tapi juga memastikan masyarakat sekitar ikut sejahtera dari hasil konservasi itu sendiri. Jadi bisa dibilang, konservasi modern adalah pendekatan kolaborasi antara manusia dan alam. Next, inti hakikat konservasi. Nah, inti dari hakikat konservasi ini bisa dirangkum dalam 3 poin utama. Yang pertama ada pelestarian, yaitu menjaga keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati supaya tetap utuh. Pelestarian ini mencakup flora, fauna, dan ekosistem yang mendukung kehidupan. Yang kedua ada pemanfaatan bijak. Artinya, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tapi harus dengan cara yang bijak dan tidak berlebihan. Pemanfaatan yang tidak terkendali akan merusak ekosistem dan menimbulkan bencana alam. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Konservasi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.
Masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan perlu dilibatkan karena mereka adalah pihak yang paling tahu kondisi lapangan dan paling terdampak. Jadi, hakikat konservasi bukan hanya tentang melindungi alam, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam secara seimbang dan bertanggung jawab. Jadi, kalimat yang bisa merangkum semuanya adalah hutan lestari, manusia sejahtera. Konservasi adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan hutan yang terjaga, udara jadi bersih, air tetap tersedia, satwa liar terlindungi, dan masyarakat pun hidup makmur. Jadi, kalau kita bisa menerapkan prinsip konservasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan hemat energi, itu artinya kita juga ikut berkontribusi menjaga keberlanjutan bumi ini. Jadi segitu saja materi tentang hakikat konservasi ini. Apabila ada kekurangan dalam materi ini atau kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.